Ibu kaum muslimin dan muslimat, seberpengaruh itu lingkungan untuk hati kita. Kalau kita suka bergaul dengan orang yang suka memfitnah, maka kebiasaan kita adalah memfitnah orang lain. Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang hanya saling membangga-banggakan hartanya, maka kita, kalau harta kita berlebih, kita akan sombong. Kalau harta kita kurang, kita akan merasa iri dengan nikmat orang lain. Maka berkumpul dengan orang soleh akan memperbaiki hati kita, akan mengobati penyakit-penyakit hati kita. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa. Sayyidina Muhammadin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, kembali pertama kita bersyukur kepada Allah atas nikmat Allah pada hidup kita ini, atas tiap-tiap keadaan kita, dan kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, bahwa dalam hati kita ini ada dua kemungkinan atau potensi yang bisa dirasakan oleh hati kita. Yang pertama adalah potensi syukur, potensi ketenangan. Kemudian yang kedua, potensi timbulnya penyakit-penyakit dalam hati kita. Kalau jasad kita yang berpenyakit, maka cepat kita merasakannya. Tetapi apabila hati yang berpenyakit, bisa memakan waktu yang panjang, bahkan bisa bertahun-tahun orang tidak menyadarinya. Maka inilah yang perlu kita kaji, perlu kita sadari diri kita, apakah kita memiliki penyakit hati dan apa penawarnya yang ditawarkan oleh Al-Quran. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, bahwa penyakit hati itu banyak macamnya, banyak sekali macamnya. Ada sombong, ada ujub, takabur, iri, dengki, banyak sekali. Nah, ini yang coba kita lihat apakah ada dalam diri kita. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita coba melihat sifat iri. Iri adalah sifat ketika seseorang itu mulai tidak menyukai nikmat orang lain. Nah, ini mulai berbahaya. Apabila seorang lain mendapatkan nikmat, maka ada kecemasan dalam hatinya, ada risih dalam hatinya, sehingga apabila iri ini dibiarkan berlarut-larut, maka akan menjadi dendam. Orang yang iri itu masih berupa hati, tetapi apabila dibiarkan berkepanjangan akan jatuh kepada dendam. Maka dendam inilah yang akan membuat keburukan-keburukan selanjutnya. Kemudian juga sombong. Sombong adalah batarul haq wa ghamtun nas, yaitu menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Selagi dalam hati kita merasa lebih baik daripada orang lain, kita merasa lebih tinggi daripada orang lain, potensi sombong sudah ada dalam diri kita. Potensi cikal bakal kesombongan sudah ada dalam hati kita. Maka bagaimana cara menyadarinya? Kalau kita bertemu dengan orang lain yang mungkin kondisi hidupnya lebih rendah daripada kita, mungkin ekonominya lebih rendah daripada kita, apabila timbul rasa kesombongan lebih baik daripada orang tersebut, maka sudah bisa dinyatakan, kalau dalam istilah
uh, medis itu didiagnosis sudah memiliki penyakit sombong. Maka ini yang harus kita sadari. Dan juga kita berhati-hati Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, menjelang hari raya Idul Fitri nanti, setelah kita melatih 30 hari di bulan Ramadan hati kita, maka rentan ketika di hari raya Idul Fitri nanti kekacauan dalam hati kita. Apa yang kemungkinan terjadi Bapak Ibu? Semisal ada orang di hari raya Idul Fitri nanti pakaiannya cukup bagus, atau kendaraannya mungkin cukup mewah, maka dalam hati kita ada rasa kebencian, ada rasa tidak suka seseorang memiliki nikmat lebih daripada kita, maka itu masuk kepada iri. Dan juga begitu juga diri kita, mungkin anak-anak kita ajarkan pakaian kita yang mungkin mahal bermerek. Kita berangkat dari rumah menuju ke masjid dengan perasaan supaya dinampak oleh orang lain, supaya dinampak orang lain kita mampu beli baju ini, sepatu ini, tas yang bermerek. Maka itu sudah jatuh kepada riya. Maka amalan kita yang kita lakukan berangkat dari rumah sampai selesai melaksanakan sholat, pulang ke rumah tidak ada nilainya di sisi Allah, karena kita sudah jatuh kepada riya. Maka begitu tipis penyakit hati ini sehingga banyak manusia yang tidak menyadarinya. Maka Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang rahmati Allah, apabila tanda-tanda tadi banyak sekali, cuman mari kita perhatikan dalam diri kita tanda-tanda apakah kita memiliki penyakit hati. Kalau sudah ada, bagaimana caranya? Maka sebenarnya ini sudah lama ada obat yang dirumuskan oleh salah satu dai melalui dia menyampaikan lagu-lagu religi. Kalau kita kenal dengan, yaitu seorang penyanyi yang namanya Opik, dengan judul lagunya Tombo Hati atau Obat Hati. Ini bisa kita ulang-ulang Bapak Ibu. Ini bisa kita perhatikan lagunya, begitu dalam maknanya. Yang pertama, obat hati adalah baca Quran dan maknanya. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, kenapa baca Quran dan memahami makna Al-Quran bisa mengobati hati? Karena di sana banyak cerita-cerita orang terdahulu, ada cerita-cerita dan Allah berikan petunjuk akibat daripada sifat tersebut. Bagaimana Fir'aun dengan kesombongannya akhirnya dia dihancurkan oleh Allah. Bagaimana sifat iri dari saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam, maka di situ digambarkan di dalam Al-Quran. Maka membaca Al-Quran dan maknanya bisa memberikan obat bagi hati kita dengan penyakit-penyakit yang ada di dalamnya. Kemudian Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, yang kedua obat hati adalah yaitu mendirikan sholat malam, perbanyak sholat malam. Bapak Ibu, kalau seseorang bangun di sepertiga malam, kemudian dia tundukkan kepalanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, benar-benar dia hadirkan hatinya dalam sholat malamnya tersebut, maka Allah mulai menghilangkan penyakit-penyakit dalam hatinya. Ini rumusan yang Allah berikan. Allah sampaikan di dalam surah Al-Isra, yaitu wa minal laili fatahajjaduna filatal asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Maka laksanakanlah, dirikanlah di sepertiga malam itu salat tahajud yang menjadi tambahan bagimu. Mudah-mudahan Allah mengangkat kalian kepada tempat yang terpuji. Artinya Bapak Ibu, kalau kondisi hidup kita mungkin dalam keadaan susah, hati kita sedang dalam gundah gulana, maka dengan sholat malam tadi Allah hilangkan gundah gulana, Allah hilangkan penyakit-penyakit dalam hati kita. Jadi kalau kita Bapak Ibu masih ada rasa sombong, tekan terus dengan sholat malam. Ada sifat iri,
tekan terus dengan sholat malam, perbanyak terus sholat malamnya. Rasakan bahwa penyakit hati itu akan secara perlahan hilang. Bapak Ibu, kalau kita sadari, kalau masih hari ini ada di antara kita yang tidak bertegur sapa satu sama lain, maka bisa dipastikan sholat malamnya itu belum sempurna, belum khusyuk, belum benar-benar dia hayati. Karena pada sejatinya kalau kita sholat malam itu benar-benar kita langsung dengan Tuhan kita, dengan kesunyian, maka Allah akan mengirimkan sinyal-sinyal hati kita akan lebih baik. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang rahmati Allah, itulah yang kedua, memperbanyak sholat malam. Kemudian yang ketiga, berkumpullah dengan orang-orang soleh. Bapak Ibu, orang itu bisa mudah mendapatkan hidayah, tetapi hidayah ini bisa menghilang begitu saja kalau tidak dikuatkan begitu erat, tidak diikat dengan ikatan yang kuat. Maka cara mengikatnya salah satunya adalah berkumpul dengan orang-orang soleh, tinggalkan keburukan-keburukan sebelumnya. Kalau kita sudah berkumpul dengan orang-orang soleh, kita melihat bagaimana mereka berperilaku, ada nasihat-nasihat yang kita dapatkan. Bahkan tidak masalah ketika kita memiliki rasa sakit hati, rasa iri, rasa sombong yang timbul, langsung sampaikan kepada orang-orang soleh tersebut. Mudah-mudahan ada nasihat yang bisa kita terima, yang bisa menghilangkan penyakit hati tadi. Kalau misalnya kita tidak suka kepada seseorang, kita sampaikan, kita ceritakan yang dengan niat tadi untuk menghilangkan kebencian tadi, kita mendapatkan nasihat-nasihat dari orang soleh. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, seberpengaruh itu lingkungan untuk hati kita. Kalau kita suka bergaul dengan orang yang suka memfitnah, maka kebiasaan kita adalah memfitnah orang lain. Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang hanya saling membangga-banggakan hartanya, maka kita, kalau harta kita berlebih, kita akan sombong. Kalau harta kita kurang, kita akan merasa iri dengan nikmat orang lain. Maka berkumpul dengan orang soleh akan memperbaiki hati kita, akan mengobati penyakit-penyakit hati kita. Kemudian Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, yang keempat adalah kita memperbanyak puasa. Bapak Ibu, puasa ini adalah melatih jiwa kita, melatih hati kita, melatih hati kita untuk bersyukur kepada Allah, melatih diri kita benar-benar menahan diri dari keburukan. Bapak Ibu, kalau kita berpuasa, rasanya kita bisa menahan diri kita untuk sombong. Kalau kita berpuasa, kita bisa menahan diri kita dari rasa benci, iri, dan lain-lainnya. Maka dengan berpuasa itu juga bisa menghilangkan penyakit hati kita. Kemudian yang kelima adalah memperbanyak zikir atau zikir malam diperpanjang. Panjangkanlah zikir malam kita. Bapak Ibu, kami heran hari ini. Banyak sekali orang yang menganggap zikir ini bukanlah sesuatu keutamaan bagi seorang muslim. Banyak orang hanya menyelesaikan kewajiban-kewajibannya. Dia selesai sholat langsung berdiri, langsung pulang. Dia sholat sunnah, langsung dia pulang. Padahal zikir ini begitu besar keutamaannya. Allah ingatkan, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan berzikir kepada Allah, dengan mengingat Allah akan menenangkan hati. Bapak Ibu, kalau hati kita sudah tenang, maka kita tidak akan terganggu dengan lingkungan kita. Bau si A, si B, oto baru, rumah baru, hati kita tidak akan terganggu karena hati kita sudah tenang. Kalau kurang zikirnya Bapak Ibu, kalau kurang zikir kita, maka kita akan mudah sakit hati. Capek saya tersinggung Bapak Ibu. Capek saya tersinggung, orang bagara awak tersinggung langsung. Nah, itu ada indikasi penyakit hati kita. Sabanta marabu,
pulang ke rumah marabuk, anak istri kanai sadonyo, maka adu penyakit hati kita. Apa obatnya? Termasuk adalah memperbanyak zikir. Zikirnya banyak Bapak Ibu, bisa kita sesuaikan dengan kondisinya. Kalau kita sedang mendapatkan nikmat, alhamdulillah, alhamdulillah. Maka dalam hadis Nabi menyampaikan, apabila seseorang mendapatkan nikmat, maka dia memperbanyak zikir alhamdulillah, maka Allah perpanjang nikmat tersebut. Kalau oto Bapak Ibu, awak dapat oto tabali oto, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Supaya apa? Allah jaga oto itu Bapak Ibu. Kemudian ketika kita sedang berjuang masa sulit, maka perbanyak dengan zikir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau hati kita itu mulai jatuh kepada kesyirikan-kesyirikan, mulai jatuh kepada hal-hal keburukan, subhanallah, 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 maka kita fungsikan. Kalau kita merasa kita tidak berdaya dengan kondisi hidup kita, dengan ujian yang Allah berikan, hasbunallah wa ni'mal wakil wa ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Kita perbanyak seperti itu Bapak Ibu, sehingga hati kita tenang, masalah kita diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, maka 5 hal ini perlu kita mulai satu persatu. Baca Quran kita perbanyak, kemudian sholat malam, berkumpul dengan orang soleh, kita perbanyak puasa. Mungkin di bulan ini kita puasa full, tetapi untuk menetralisir penyakit-penyakit hati nanti setelah Ramadan, kita juga perbanyak puasa. Dan setiap harinya kita perbanyak zikir, kita ingat Allah, kita sebut nama Allah. Dengan itu mudah-mudahan hati kita terjaga dari penyakit-penyakit yang akan datang. Karena Bapak Ibu, penyakit hati ini luar biasa Bapak Ibu. Penyakit hati ini luar biasa. Secara fisiknya mungkin orang itu sehat, orang itu sehat, tapi hatinya berpenyakit, maka kacau semuanya Bapak Ibu. Rumah tangga bisa pecah, persaudaraan itu bisa pecah, tetangga jirannya kiri kanan itu tidak saling sapaan, disebabkan oleh penyakit hati tadi. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita terlindung dari penyakit hati. Dan kalau memang hari ini kita sadari ada penyakit hati dalam diri kita, benar-benar kita obati dengan 5 cara tadi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.